Karir itu bukan semata-mata entah itu ibu rumah tangga ataupun wanita kantoran ataupun pebisnis. Orientasinya nggak sebatas itu, tapi fokusnya adalah entah itu mau ibu rumah tangga, wanita karir di kantor, ataupun pebisnis yang orientasinya adalah surga, yang orientasinya sebagai bekal menuju surga. Wanita berkarir surga. Karya Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao. Waktu itu ada pertanyaan, pilih jadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Tunggu, apakah wanita hanya boleh memilih dua pilihan itu? Enggak juga kan? Dan di buku ini akan dibahas bagaimana sih wanita berkarir surga. Apa itu karir surga? Banyak di antara perempuan-perempuan itu bingung, apa sih sejatinya karir? Tapi pada dasarnya kita itu sering mengaitkan karir itu dengan profesi. Profesi seperti kantoran, ibu rumah tangga, atau bahkan berbisnis. Dalam Islam, standar wanita itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Kalau kita hanya mengacu pada standar wanita karir versi dunia, maka ya akan fokus ke wanita kantoran, pebisnis, ataupun ibu rumah tangga. Hanya terbatas itu. Tapi sebagai muslim, karir itu bukan semata-mata entah itu ibu rumah tangga, ataupun wanita kantoran, ataupun pebisnis. Orientasinya nggak sebatas itu, tapi fokusnya adalah entah itu mau ibu rumah tangga, wanita karir di kantor, ataupun pebisnis yang orientasinya adalah surga, yang orientasinya sebagai bekal menuju surga, seperti yang dibahas dalam buku ini. Contohnya seperti ini. Misalnya nih, ada ibu rumah tangga yang 24 jam per 7 membersamai anak-anaknya, tapi selama 24 jam per 7 ya hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi ada juga situasi yang mungkin dia pekerja kantoran, wanita yang bekerja di kantor, tapi orientasi ketika dia bekerja di kantor adalah sebagai jalan dia menuju surga, memaksimalkan potensinya sebagai wanita untuk umat, dan tidak meninggalkan anak dan suaminya. Apakah wanita kantoran itu salah dan ibu rumah tangga tersebut betul? Nggak ada jaminan juga. Ataupun mungkin ada juga wanita kantoran yang tujuan memiliki jabatan tinggi, punya gaji yang besar, itu hanya untuk keinginan dunia, akan lebih baik dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang mungkin tidak terkenal, tidak punya penghasilan uang yang besar, tapi ketika mendidik anaknya, membesarkan anak-anaknya, dijalani dengan ikhlas, lelahnya itu ikhlas, dijalani dengan sepenuh hati. Apakah itu salah? Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Enggak juga. Dari 4 contoh tadi, fokusnya adalah apa-apa yang dilakukan oleh wanita adalah fokusnya untuk surga, sebagai jalan menuju surga. Mau wanita kantoran, selama niatnya itu untuk jalan menuju surga, ya monggo. Mau pebisnis, kalau niatnya untuk jalan menuju surga, ya monggo. Kalau mau ibu rumah tangga dan niatnya itu adalah untuk jalan ke surga, ya monggo juga. Kondisi perempuan itu beda-beda, nggak semuanya mampu untuk menjadi pebisnis, nggak semuanya mampu untuk fokus menjadi ibu rumah tangga, nggak semuanya mampu menjadi ibu rumah tangga juga, wanita kantoran juga, nggak semuanya mampu. Jadi, dalam buku ini menjelaskan bagaimana seorang wanita itu ya kalau kapasitas kita mampu sebagai pebisnis, kita mampu juga sebagai membersamai anak dan suami, ya dijalani dengan hati yang ikhlas, dijalani dengan hati yang legowo. Lalu ada juga wanita yang mungkin kondisinya itu fokus ke anak dan suami, itu lebih baik untuk dia dan dijalani dengan lillahi ta'ala, itu juga bekal dia untuk ke surga.
Atau ada juga perempuan yang dia itu punya potensi, punya jabatan yang tinggi di suatu perusahaan, tapi dia juga mampu mendidik anak dan membersamai suaminya, dan dia mampu, ya monggo juga, selama dijalani dengan lillah, tidak menyalahkan hak-hak pihak lain, ya monggo, pastikan mau wanita karir di kantor, ataupun bisnis, ataupun ibu rumah tangga, pastikan niatnya itu lillahi ta'ala. Dan seperti ini yang dijelaskan dalam buku Wanita Berkarir Surga. Identitas wanita dalam Islam. Mungkin kalau secara global kita menyadari juga banyak yang masih berpandangan wanita adalah sebagai warga kelas 2. Tapi kalau dalam Islam nggak seperti itu. Wanita itu tidak dipandang hanya sebatas statusnya sebagai istri siapa, ibu siapa, ataupun anak siapa. Islam tidak hanya berfokus melihat wanita sebagai istri siapa, ibu siapa, ataupun anak siapa. Tapi yang paling dasar adalah wanita itu adalah sebagai hamba Allah. Jadi ketika seorang wanita itu sebagai hamba Allah, entah itu nanti dia akan menjadi istri siapa, ibu siapa, atau anak siapa, itu akan mengantarkan dia kepada Allah, dan itu adalah identitas dia. Jadi apa-apa yang dia lakukan dengan mengharap ridho Allah, apa-apa yang dilakukan ya fokus untuk mengejar ridho Allah. Jadi entah itu nanti dia jadi istri siapa, ibu siapa, anak siapa, orientasinya bukan semata-mata dunia, tapi orientasinya apakah yang dia lakukan adalah Allah suka atau enggak, Allah ridho atau enggak. Makanya Islam itu sangat amat memuliakan dan mengangkat derajat wanita dibandingkan stigma di luar sana yang menganggap wanita itu sebagai warga kelas 2. Sedangkan Islam benar-benar sangat mengangkat derajat wanita. Selama ini wanita terlalu dikotomi dengan nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Coba deh baca buku ini. Kalau kamu berminat dan pengen baca buku ini, silahkan cek link di bio. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dikirimkan ke orang-orang yang membutuhkan dan yang kamu sayang. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.